Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat siang. Hari ini kita ngobrol sajalah. Kita ngobrol. Kemarin ada permintaan, banyak permintaan. Sama janji saya lah. Kemarin janji mau ngupload video gimana caranya punya kebun dengan modal nol lah, modal tipis gitu. Modal nol bisa, modal tipis juga bisa. Asal ada kemauan, bisa kerja, bisa. Yang tahap awal itu asal punya HP Android aja. Punya HP Android, nonton channel saya bisa. Yang pertama untuk yang punya lahan, punya kebun dikit tapi nggak punya modal untuk tanam. Biasanya orang yang pertama itu beli bibit sama pengairan. Di saya kan channelnya channel miskin lah, channel miskin. Jadi yang miskin itu bisa tetap punya kebun, bisa dapat hasil. Yang pertama dapat bibit biasanya bisa ngambil setek sendiri lah. Tonton channel saya, bisa caranya. Setek sendiri, bahan seteknya dari mana? Bisa ada tetangga, minta dari tetangga. Tata caranya ada di channel saya. Terus bisa juga kalau nggak ada, beli satu pohon saja bisa. Modal dikit lah. Nanti beli cangkokan, disetek itunya, ranting-rantingnya bisa jadi cepet banyak gitu bisa. Kalau yang dekat saya bisa minta interest ke saya juga banyak lah. Kalau minta interest, kalau minta gratis dikirim saya nggak mau. Kalau yang datang ke sini boleh gratis. Kalau bersihin lahan itu bisa pulang kerja serabutan kayak saya. Pulang kerja ke kebun gitu. Ada pulang kerja, libur kerja gitu, bisa ke kebun. Untuk penghasilan kita kalau awal tanam itu biasanya kan kalau saya terutama itu 0 rupiah bener. 0 rupiah bener itu maksudnya nggak ada penghasilan lah waktu itu. Jadi saya tanam cabe, minta bibitnya itu buah dari tetangga. Saya semai, saya tanam. Itu untuk harian saya itu cabe, terong. Itu untuk biaya harian kita. Terus untuk 1 tahun kemudian itu bisa jual produk, 1,5 tahun saya udah bisa jual buah. Caranya itu saya buahkan di umur 6 bulan itu udah saya buahkan. Saya udah cangkok juga, udah setek juga setek, terutama itu setek pucuk. Kalau cangkok kan harus udah pohon besar. Jadi saya setek dulu. Berikutnya itu untuk pemasaran produk, bikinlah di medsos. Kalau sekarang itu tanpa medsos itu nggak bisa apa-apa, kita itu harus gaul lah, harus gaul. Dulu juga kalau saya punya Android dari sejak dulu, mungkin durian saya udah puluhan tahun. Dulu saya nanamnya itu manggis sama karet ya, dulu manggis, karet, cengkeh gitu. Sekarang dihabisin lah, dibabad, diganti jambu. Untuk penghasilannya itu nanti bisa jual bibit dari medsos itu, kita dikenal orang. Kalau bikin channel itu mau YouTube, mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok, apa-apa itu jangan berharap dulu kita itu gajinya berapa, dapat untung berapa, jangan. Kita itu kenal, saling berbagi. Salah nggak apa-apa, salah bicara, salah ibarat nama jenis itu kita masih salah nggak apa-apa, nanti juga ada yang benerin. Yang penting jangan merasa kita paling bener, jangan merasa kita paling apa-apalah. Tenang aja, saya juga banyak kesalahan, orang lain juga ada lah kesalahan. Tetap aja kita saling berbagi, nanti juga kekurangan kita ditutupi sama orang lain gitu. Jadi kita itu produk cepatnya kita jual yang palawija lah, istilahnya palawija dulu. Yang di sela-sela aja, sela-sela jambu. Kalau saya produk pertama itu kan jambu, umur 1,2 bulan udah mulai produksi bibit sama buah.
1,5 tahun udah. Nanti berikutnya kalau saya kan ada durian juga, nanti umur 5 tahun mungkin durian produksi. Jadi gini, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu udah cukup. Kalau sekarang itu 1 hektar saya lah. Oke, kalau dulu perjuangan kan 1-2 pohon. Kalau sekarang itu 1 orang aja ada yang pesen bibit ribuan. Kalau untuk dari 1 hektar, 1,5 hektar punya saya ini, buah sama bibit itu rata-rata per tahun udah 450 juta lah dapat. 1,5 hektar punya saya yang di jarak yang ini yang depan kita ini 450 jutaan lah. Kalau sekarang mulai mungkin tahun depan makin besar. Itu setiap tahun itu. Sekarang umur 3 tahun. Umur 3 tahun itu sekarang beli lahan itu udah lebih dari 1,5 hektar gitu. Udah beli lahan baru dari hasil buah sama cangkok gitu. Kalau yang nggak punya lahan nih, yang kedua itu, yang pertama udah clear ya. Tata caranya ada di channel saya, cara membuahkan ada di channel saya kan gitu. Sekarang yang nggak punya lahan sama sekali, cukup nonton HP ini, bisa di apa namanya nih gini, ada yang punya lahan terbengkalai, kita cari orangnya yang punya lahan nih, lahannya nggak produksi lah, mau kita tanam jambu, temuin orangnya, asal kita itu orangnya jujur, bisa dipercaya lah, gampang. Kita kontrak bagi hasil, bukan kontrak lahan. Kalau kontrak lahan kan kita harus bayar. Jangan, kita bagi hasil, kontrak 15 sampai 20 tahun kontrak. Hitam di atas putih dulu. Biar clear sama yang punyanya gitu. Asal kita bisa dipercaya orang kan. Kalau masalah nanti yang punya lahannya itu gimana, tolonglah lihatkan video saya nih hasilnya. Kalau setahun segini, udah 4 tahun bisa dapat segini kan gitu. Saya nggak ada bohong-bohong. 1 pohon itu nih 1,5 hektar saya masukin 400 pohon, karena saya tanam rapat untuk 1 produksi buah, 1 produksi bibit. Jadi lah tanamnya rapat, saya 4 meteran, 4 meter 5 meter lah, nggak mesti, tergantung daerahnya. Jadi 1 pohon bisa 500-600 ribu menghasilkan buah 1 kali panen lah. Rata-rata 1 pohon bisa 1 juta lah, anggap 1 juta 1 tahun. Mau dicangkok mau dibuahkan itu perbandingannya sama aja penghasilannya gitu, sama aja. Sama kalau menurut saya. Bagi yang punya lahan juga bisa gitu, pemikirannya sama gitu. Yang punya lahan atau yang nggak punya lahan. Yang punya lahan nggak keurus juga bisa nyuruh orang. Yang nggak punya lahan, ada lahan tetangga yang nggak dipakai, bisa kita minta gitu kontrak, hitam di atas putih aja. Hitam di atas putih kita tekan kontrak, biar kalau ada apa-apa kan gampang. Kalau ada hitam di atas putih kontraknya gampang lah penyesuaian kalau kontrak. Saya juga udah dicontohkan, ada tuh di bawah, ada yang 1 orang, seorang guru, Pak Asep Nopi, istrinya juga guru. Jadi kapan mereka itu ke kebun, ya paling libur kerja, nanti pensiun mungkin kan gitu. Saya tanamin, kontraknya 20 tahun, saya 20 tahun bagi hasilnya 20 tahun. Sekarang udah umur 2 tahun, udah 2 tahun itu udah berbuah jambunya. Kalau duriannya masih kecil lah gitu. Untuk bibit yang tadi itu bisa beli yang itu, bibit yang gratis ada ya. Solusi untuk bibit gratis itu bisa bikin kelompok tani hutan. Itu cukup 15 orang anggota. SK-nya SK kepala desa. SK kepala desa ya Pak Cepnya? SK kepala desa. Itu ada bantuan bibit sama bantuan ternak, nilainya uang dari sana. Biasanya untuk ternak 20 juta dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, dari Hutbun.
ada 20 juta untuk ternak sama untuk kandang sama ternaknya. 30 juta untuk bibit sama pembersihan lahan biasanya gitu. Terus untuk yang bantuan yang kedua itu kelompok tani yang SK-nya Kemenhunkam. Itu anggotanya minimal ada 25 sampai 30 orang. Bantuannya bisa bentuk jalan untuk usaha tani, jalan usaha tani ada, bibit ada, pupuk ada. Itu bantuan pemerintah, banyak bantuan pemerintah juga. Jadi bantuan pemerintah juga banyak. Kita itu harus tahunya ke apa namanya? Melalui Pak Dewannya, Pak. Melalui dewan pusat, dewan provinsi, dewan pusat. Semua dewan provinsi dan dewan pusat lah, terutama yang punya wewenang di bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan lah gitu. Jadi ada untuk jalan usaha tani itu nilainya 200 jutaan ya. 200 jutaan untuk jalannya, untuk bantuan bibitnya, untuk bantuan ternaknya ada. Cuman kalau yang kelompok tani itu SK-nya Kemenhunkam itu. Jadi kita itu nggak punya modal, cukup ngumpulin foto KTP 15 orang, bikin SK kepala desa jumlah 15 orang, tekan, sudah kasihkan berkasnya ke dewan. Kita kemarin pilihan masa nggak ada dewan yang dijagoin daerah kita ya gitu, melalui Bapak Dewan. Program pemerintah, kita memanfaatkan program pemerintah gitu. Jadi ada untuk jalannya, ada untuk bibitnya, ada untuk pupuknya, ada, semuanya ada. Nanti melalui Bapak Dewan atau cabang kecilnya itu orang yang sering program-program paket ya Pak, program proyek untuk Bapak Dewan. Jadi kita bisa melaluinya banyak. Untuk melalui Bapak Kepala Desa kalau enggak itu bisa ada yang gampang itu langsung aja sama Bapak Dewan. Bapak Dewannya bisa melalui asistennya, bisa staf-stafnya bisa. Jadi ada bantuan pemerintah yang enggak semua orang tahu. Enggak semua orang tahu ini. Programnya ini enggak semua orang tahu. Jadi saya memanfaatkan untuk yang lain. Kalau saya terus terang aja, saya modalnya ini modal apa namanya, modal serabutan lah kalau dulu. Kalau sekarang orang-orang nih tuh di seberang sana, saya sekarang ngumpulin banyak orang untuk nanam satu wilayah ini berapa kelompok. Nanti ada Bapak BPP ke sini sebagai dukungan, datang ke sini 1 bulan kemudian. Jadi bentuk dukungan itu dari pertanian, ada pertanian setempat, ada dari Bapak Dewan, ada dari kepala desa, dari pemerintah pusat, kocoran dananya dari pemerintah pusat tetap. Jadi untuk gratis itu cukup nonton HP saya nih, nonton channel saya itu udah bisa punya kebun dengan modal nol lah, hampir modal nol lah kalau modal dikit-dikit ya. Kayak gini, modal polybag 7.000 dapat 35 biji, modal sungkupnya 7.000. Ngap 15.000 itu udah stek pucuk, itu udah dapat 35 pohon. Kalau entresnya ada di tetangga cuman satu ranting segede jempol kaki udah dapat 15 entres. Gitu. Bisa, kalau yang deket datanglah ke kebun saya daripada dibikin kayu bakar nih. Banyak kalau cuman entres gratis, cuman kalau pengen dikirim saya juga punya kerjaan banyak, masa ngambil. Makanya kalau entres dari saya tetap beli kalau yang mau dikirim jauh, karena ada pekerjaan saya di situ. Bukan entresnya yang dijual, tapi kerjaan saya yang dinilai gitu. Nih orangnya nih, lihat tuh. Itu orang yang
itu mah pengenal pejabat-pejabat ada. Jadi dia itu udah bapak jaksa, bapak dewan, bapak ketemu semua. Jadi udah tahu banyak lah pengalaman. Kalau Bapak Acep ini udah banyak pengalamannya ketemu pejabat negara. Kalau saya juga kan dulu waktu dibawa-bawa sama bapak ini nih ketemu sama pejabat-pejabat, bupati, gubernur gitu kan, sama kepala-kepala dinas. Jadi saya juga ada pengalaman di situ. Jadi pengalaman proyek, ada apa-apa. Jadi tahulah, sedikit tahu. Jadi saya share ke teman-teman yang nggak tahu ini ada nggak bantuan pemerintah untuk pertanian. Ada banyak. Cuman kita itu kadang nggak tahu gimana caranya. Nanti kalau yang mau detail itu japri aja lah apa nama programnya, seperti untuk jalannya jalan usaha tani programnya kan gitu, adalah untuk bibitnya ada macam-macam gitu. Nanti ada japri aja langsung untuk yang mau detail. Kalau untuk wawasan awal gitu aja lah, wawasan awalnya gimana caranya. Kalau udah punya lahan dikit, jangan muluk-muluk kita itu, jangan wah 1 hektar 2 hektar, enggak lah, jangan muluk-muluk. Saya dari 2 pohon aja dulu, di pertama itu 2 pohon yang di halaman rumah itu yang sering pakai studio saya. Jadi dua pohon aja udah menghasilkan 15 jutaan lah, 15 jutaan. 15 juta itu per 6 bulan kayaknya, per 6 bulan lah, 2 periode. Jadi 1 tahun itu bisa 30 jutaan, 15 juta bisa per pohon. Kalau musim kayak gini nih, musim panas sering kayak gini nih, untuk petani jambu itu nggak ada namanya berhenti buah, nggak ada lah. Kecuali nanti pas habis kemarau itu biasanya serentak buahnya, banyak serentak. Pas bunga kemarau serentak, pas matangnya musim hujan ada nanti jeda. Ada jeda buah gitu, ada jeda buah lah. Jadi untuk petani jambu itu untung. Ya, untuk pembahasannya sekian dulu, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.